Bab 2696 Istana Lingsu. Jiao Su dan yang lainnya bergegas ke aula. Menurut ide mereka, mereka ingin segera merebut harta karun yang diwariskan dari zaman dahulu. Tetapi setelah masuk, ternyata benar-benar berbeda dari apa yang mereka harapkan. Seluruh aula itu tingginya 100 kaki dan menutupi area yang sangat luas. Saya tidak tahu dari bahan apa dindingnya dibuat, tetapi dindingnya terlihat sederhana dan elegan, serta memancarkan cahaya redup, sehingga semua yang ada di dalamnya dapat terlihat dengan jelas. Namun masalahnya adalah tidak ada apapun di sana saat Anda melihat sekeliling. Belum lagi harta karun yang diharapkan, satu batu pun tidak ada. Jiao Su berdiri di sana dengan linglung, apa yang terjadi? Bagaimana mungkin tidak ada apa-apa? Zhao Zian berkata, apakah kita terlambat, dan harta di dalamnya telah diambil oleh orang lain? Huang Suo menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Pulau Huangshaku adalah yang paling dekat dengan sini, dan kami adalah orang pertama yang mendapat berita itu. Namun, masih belum ada seorang pun di sini. Zhao Ziheng mengikutinya, benar sekali. Formasi di luar belum hancur, dan orang besar itu juga menjaganya sebelumnya. Tidak mungkin orang lain bisa sampai di sana lebih dulu. Zhao Zian bingung, lalu apa yang terjadi? Mengapa seluruh aula kosong, tidak ada apa-apa di dalamnya? Begitu ya, ini pasti ilusi, semuanya palsu, dan apa yang kita lihat tidaklah nyata. Huang Suo tampaknya telah belajar dari pengalaman di luar, dan berteriak kepada Zhao Ziheng, pukul aku sekarang dan lihat apakah itu benar. Itu masuk akal, itu pasti ilusi. Biar aku coba. Zhao Ziheng berkata sambil menamparkan wajahnya dengan keras. Kali ini ia kerahkan segenap tenaganya, hantamannya keras dan berat, langsung menjatuhkannya puluhan meter jauhnya, gigi-giginya yang patah berjatuhan di tanah. Huang Suo tiba-tiba melompat dari tanah dan berteriak dengan marah, "Ah! Kau benar-benar ingin memukulku. Mengapa kau menggunakan begitu banyak kekuatan?" Zhao Ziheng tampak polos, bukankah kamu memintaku untuk memukulmu? Huang Suo ingin mengatakan sesuatu tetapi dihentikan oleh Jiao Su. Dia mengeluarkan kompas dan memeriksanya dengan saksama, lalu akhirnya berkata dengan kesal, ini jelas bukan ilusi. Sekarang semua orang terdiam. Kalau itu bukan ilusi, itu membuktikan bahwa kedatangan mereka ke sini sia-sia dan tidak mendapat kebaikan apapun. Pada saat ini, Ye Bufan dan Su Ling Suang juga masuk. Jiao Su melirik mereka berdua, dan karena dia tidak bisa mendapatkannya terlebih dahulu, dia hanya bisa berteriak putus asa, semuanya, carilah, kita tidak mungkin datang ke sini dengan sia-sia. Pasti ada harta karun tersembunyi di sini, kita hanya belum melihatnya. Benar sekali, kita harus menemukan harta karun itu meskipun kita harus merobohkan tempat ini. Huang Suo adalah orang pertama yang menanggapi. Sebuah pedang muncul di telapak tangannya, dan dia menebas dengan keras ke arah dinding aula di sebelahnya. Dia juga seorang yang kuat di periode Dongsu. Pedang itu penuh dengan kekuatan, cahaya pedang yang tajam menebas dinding dengan ganas, namun kejadian yang diharapkan tidak terjadi. Segala sesuatu terjadi tanpa suara, hanya meninggalkan goresan kecil dan tidak ada benturan lain. Ini. Semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka dinding aula ini begitu kuat. Semuanya, berkumpullah dan lihat apakah ada formasi tersembunyi atau ruang rahasia. Jiao Su berteriak, dan mereka semua mulai menyerang. Tetapi hasilnya sama persis dengan yang dialami Huang Suo tadi. Meskipun serangannya sangat dahsyat, tetapi tidak ada pengaruhnya. Aula itu masih aula yang sama tanpa ada perubahan apapun. Belum lagi menemukan ruang rahasia tempat harta karun itu disembunyikan, tidak ada sebutir pasir pun yang jatuh. Ye Bufan berdiri di sana dengan tenang, tidak mengambil tindakan apapun atau menyerang, hanya melihat sekeliling aula. Setelah masuk, indera spiritualnya sudah dapat melihat tempat itu dengan jelas. Dapat dipastikan tidak ada suatu formasi tersembunyi maupun formasi ilusi. Semuanya nyata, artinya benar-benar tidak ada apa-apa di dalam aula tersebut. Su Ling Suang menatap aula yang kosong, meraih lengannya dan bertanya, suamiku, apakah benar-benar tidak ada apa-apa di sini? Dia sama sekali tidak mempercayai Jiao Su dan yang lainnya saat ini, dia hanya percaya kepada lelaki itu. Ye Bufan berkata dengan ringan, memang,
setidaknya kita tidak dapat menemukan apapun sekarang. Perasaan buruk di hatinya masih belum hilang. Dia percaya bahwa aula ini tidak akan sesederhana yang terlihat di permukaan, tetapi ada beberapa hal yang tidak dapat mereka temukan sekarang. Aula itu sangat sunyi. Kedua orang itu berbicara dengan suara pelan, tetapi semua orang dapat mendengarnya dengan jelas. Sialan, sia-sia perjalananku ini. Jiao Su mengumpat dengan marah dan melambaikan tangan kepada orang-orang di sekitarnya. Ayo pergi. Su Lingsuang berkata, suamiku, kalau begitu mari kita kembali juga. Ye Bufan menggelengkan kepalanya, kita tidak bisa pergi, kita terjebak di sini. Setelah dia berkata demikian, barulah yang lain menyadari bahwa pintu aula itu telah ditutup pada suatu titik, tanpa celah sedikit pun. Sialan. Tiup pintunya sampai terbuka untukku. Sedikit kepanikan melintas dalam pikiran Jiao Su, dan dia memerintahkan anak buahnya untuk menyerang dua pintu istana dengan panik. Lalu dia sendiri menyerbu maju, dan lebih dari selusin orang mengerahkan seluruh kekuatan mereka, melambaikan senjata mereka dan membombardir kedua pintu. Tetapi hasilnya tidak berbeda dari sebelumnya. Kedua pintu itu sangat kokoh dan tidak kalah kokohnya dengan dinding aula. Ini. Seperempat jam kemudian, orang-orang ini kelelahan dan terengah-engah, tetapi kedua pintu masih tidak merespons sama sekali. Pada saat ini, sebuah suara tua terdengar di aula. Baiklah, anak-anak kecil, berhentilah membuang-buang waktu. Tidak seorang pun boleh pergi tanpa izinku. Semua orang terkejut. Mereka baru saja memeriksa tempat itu luar dalam. Belum lagi manusia, bahkan hantu pun tidak terlihat. Bagaimana mungkin seseorang tiba-tiba bisa berbicara? Su Lingsuang tiba-tiba meraih lengan Ye Bufan. Meskipun dia seorang kultivator, sebagai wanita dia masih memiliki rasa takut secara naluriah terhadap hal-hal yang tak kasat mata tersebut. Ye Bufan sangat tenang, karena dia sudah lama menduga bahwa aula ini tidak sesederhana kelihatannya. Siapa kamu? Apa yang sedang kamu lakukan? Jiao Su berteriak dan mencari sekeliling dengan gugup, tetapi tetap tidak melihat apapun. Bukankah kau di sini untuk mencari harta karun? Aku akan memberimu kesempatan sekarang. Suara tua itu berkata, saya adalah Master Lingsu. Saya naik ke negeri dongeng 3000 tahun yang lalu. Ini adalah pemikiran ilahi yang saya tinggalkan. Meskipun saya telah mencapai pencerahan dan naik ke surga, satu-satunya penyesalan saya adalah tidak ada seorang pun yang menggantikan saya di alam Kunlun. Jadi saya meninggalkan warisan saya. Jika salah satu dari kalian dapat memenuhi persyaratan saya, kalian akan menjadi murid saya, dan semua yang ada di sini akan menjadi miliknya, termasuk semua jenis harta termasuk istana Lingsu ini. Ye Bufan sedikit mengernyit. Ada celah yang jelas dalam kata-kata yang disebut Master Lingsu ini. Jika dia benar-benar orang kuat yang berkultivasi hingga masa kesusahan dan akhirnya mengalami kesusahan surgawi dan naik ke negeri dongeng, bahkan jika dia adalah seorang kultivator biasa, tidak mungkin baginya untuk tidak memiliki murid. Bagaimana mungkin dia tidak meninggalkan warisan apapun? Fakta telah membuktikan bahwa tidak banyak orang yang serasional dia. Setelah Master Lingsu selesai berbicara, Jiao Su dan yang lainnya langsung bersemangat. Bagi mereka, ini adalah kesempatan bagus untuk mencapai langit dalam satu langkah. Untuk apa mereka terburu-buru ke sini? Bukankah itu untuk kesempatan? Dan kini kesempatan besar itu ada di depan mereka. Jiao Su berteriak dengan gembira, senior, apakah menurutmu aku bisa melakukannya? Aku baru berusia 45 tahun ini dan telah mencapai tahap tengah dongsu. Aku juga seorang ahli formasi tingkat 5. Sama sekali tidak ada masalah dengan bakatku. Jika kamu menerimaku sebagai muridmu, aku pasti akan dapat meneruskan warisan para pendahuluku. Bab 2697 Embrio Teratai 9 Surga. Jiao Su penuh dengan antisipasi, berharap bahwa dia akan dipilih oleh Master Lingsu. Itulah warisan orang berkuasa yang telah mencapai puncak kesengsaraan. Jika aku mendapatkannya, setidaknya aku bisa mencapai tahap kesengsaraan, dan kemudian aku akan menjadi orang terkuat di seluruh Liga Tonghai. Hasilnya mengecewakannya. Master Lingsu berkata terus terang, kamu tidak cukup baik. Kamu terlalu jelek. Jiao Su sangat frustrasi hingga ingin muntah darah. Kamu memilih seorang murid, bukan menantu.
Apa hubungannya penampilan dengan itu? Tetapi menghadapi pria yang begitu kuat, dia tidak berani menyinggung perasaannya dan hanya bisa berdiri dengan depresi berat. Melihat Jiao Su ditolak, yang lain diam-diam senang di dalam hati mereka. Rasa hormat mereka sebelumnya dangkal, dan mereka semua takut pada Pulau Angin Hitam. Tetapi jika dia memperoleh warisan yang kuat, mengapa dia menganggap serius Pulau Angin Hitam? Huang Suo berdiri dengan tergesa-gesa, "Senior, apakah menurutmu aku bisa melakukannya?" Petik 2. Sejujurnya, meskipun orang ini terlihat agak kasar, dia sebenarnya memiliki wajah yang tampan. Itulah sebabnya dia berani berdiri di urutan kedua, berpikir bahwa dia jauh lebih tampan daripada Jiao Su dan seharusnya memiliki peluang besar. Hasilnya sangat mengecewakan baginya, dan Tuan Lingsu menolak lagi. Dia terlihat biasa saja, tetapi kualifikasinya terlalu buruk untuk menjadi penerusku. Petik 2. Saudara-saudara Zhao berdiri bersama dan berkata, "Senior, apa pendapatmu tentang kami?" Petik 2. Kamu tidak sebaik yang tadi, minggirlah, kualifikasimu terlalu buruk. Petik 2. Harus dikatakan bahwa kriteria seleksi Master Lingsu terlalu keras. Dalam sekejap mata, dia menyingkirkan semua belasan orang ini. Anak kecil itu, siapa namamu? Petik 2. Meskipun suara Master Lingsu samar-samar, semua orang tahu bahwa dia bertanya pada Ye Bufan. Bagaimanapun, semua orang telah dikesampingkan. Nama suamiku adalah Ye Bufan. Petik 2. Su Lingsuang dipenuhi dengan kegembiraan dan menjawab pertanyaan itu terlebih dahulu. Di matanya, lelaki itu adalah yang terbaik dan wajar baginya untuk dipilih oleh yang kuat. Tidak buruk, anak kecil. Anda memiliki kultivasi seperti itu di usia yang begitu muda dan tubuh Anda juga sangat kuat. Maukah kamu menjadi muridku? Petik 2. Begitu Guru Lingsu mengatakan ini, orang-orang di sebelahnya semua menatapnya dengan iri dan cemburu. Baru saja, mereka mengambil inisiatif untuk melompat keluar dan meminta, tetapi mereka semua ditolak. Yang lain hanya berdiri di sana dan tidak mengatakan sepatah kata pun tetapi dipilih. Sungguh membuat frustrasi untuk dibandingkan dengan mereka. Tetapi karena takut akan kekuatan Guru Lingsu, mereka tidak berani marah atau mengatakan apapun. Mereka hanya bisa menonton dari samping, dan tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun. Awalnya, menurut pendapat mereka, tidak ada yang akan menolak kesempatan sebesar itu, tetapi hasilnya di luar harapan semua orang. Ye Bufan menggelengkan kepalanya dengan sederhana, "Saya tidak mau." Petik 2. Sekarang semua orang tercengang, mata mereka terbelalak, dan Su Lingsuang juga tampak tidak percaya. Master Lingsu tertegun sejenak, berpikir bahwa jika dia menunjukkan statusnya, pihak lain akan seperti Jiao Su dan yang lainnya, ingin menjadi muridnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan ditolak. Setelah jeda, suaranya mengandung sedikit kemarahan, "Anak kecil, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Tahukah kamu kesempatan seperti apa yang kamu lewatkan?" Meskipun Su Lingsuang juga merasa sangat disayangkan untuk melepaskan kesempatan seperti itu, dia tidak akan mempertanyakan keputusan yang dibuat oleh suaminya, jadi dia hanya berdiri dan tidak mengatakan apapun. Ye Bufan berkata dengan tenang, "Senior, kamu dapat memilih orang lain. Saya sungguh tidak tertarik. Kalian hanya perlu membuka pintu dan membiarkanku pergi." Dia menolak 2 kali berturut-turut, yang membuat Jiao Su dan yang lainnya cemburu setengah mati, dan kemudian mereka mulai menertawakan kemalangan mereka. Di mata orang-orang ini, orang yang begitu bodoh pasti akan membuat marah guru senior, dan bahkan mungkin membunuh orang ini di tempat. Tetapi sebenarnya mereka salah menebak lagi. Guru Lingsu tidak punya niat untuk menyerah. "Anak kecil, sepertinya kamu tidak tahu kemampuanku. Kemarilah dan aku akan berbicara padamu." Begitu dia selesai berbicara, seberkas cahaya turun dari udara dan menutupi sosok Ye Bufan. Ketika berkas cahaya itu menghilang, dia pun menghilang pula. "Suami," Su Lingsuang berseru, merasa senang sekaligus khawatir pada saat itu. Tentu akan menjadi hal yang baik jika suaminya bisa menjadi murid seorang guru senior, tetapi pada saat yang sama, dia takut akan kecelakaan lainnya. Jiao Su dan yang lainnya memasang ekspresi rumit dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi mereka diam-diam mengumpat dalam hati,
berharap Ye Bufan akan membuat marah Tuan Ling Su dan ditampar sampai mati. Jika dia meninggal, mungkin orang-orang seperti kita masih punya kesempatan. Saat Ye Bufan diselimuti oleh sinar cahaya, dia menyadari bahwa kekuatan ini terlalu kuat dan dia tidak mampu menahannya untuk saat ini. Periode waktu ini sangat singkat. Dalam sekejap mata, berkas cahaya itu lenyap seluruhnya dan dia tiba di ruang lain. Dibandingkan dengan istana Ling Su sebelumnya, ruang di sini jauh lebih kecil, sekitar 100 meter persegi. Awalnya aku berpikir bahwa aku akan dapat melihat Master Ling Su yang tersembunyi saat sampai di sini, tetapi kenyataannya masih belum ada seorang pun di sini. Jangan mencarinya lagi. Aku di sini. Pada saat ini, suara guru Ling Su terdengar lagi, dan Ye Bufan melihat ke arah suara itu. Saya melihat sebuah bunga teratai besar di tengah ruangan. Itu benar-benar berbeda dari teratai biasa. Tidak hanya seluruhnya berwarna hitam, tetapi ukurannya juga jauh lebih besar, sebesar wastafel. Setelah melihatnya dengan jelas, pupil mata Ye Bufan tak dapat menahan diri untuk mengecil, dan napasnya pun menjadi cepat. Teratai hitam di depannya ternyata adalah embrio teratai 9 surga, benda suci legendaris yang memiliki kekuatan untuk membentuk kembali tubuh dan membangun kembali daging. Terakhir kali Xuan Yuan Zantian mengatakan mereka berpisah, dia akan membantu menemukannya ketika dia punya kesempatan, tetapi dia tidak menganggapnya serius saat itu. Bagaimanapun, ini hanyalah harta karun legendaris yang sulit didapatkan. Saya tidak menyangka akan melihatnya di sini hari ini. Mungkinkah dia benar-benar seberuntung itu? Ye Bufan menatap bunga teratai itu, menatapnya terus-menerus dan membandingkannya dengan catatan dalam tradisi pengobatan kuno. Tidak perlu menebak, gadis kecil. Teratai ini disebut embrio teratai 9 surga, dan merupakan harta karun yang langka di dunia. Suara guru Ling Su terdengar lagi, dan itu berasal dari bunga teratai. Dia jelas tidak mengetahui identitas Ye Bufan, dan mengira dia tidak mengenal Jiu Tian Liantai, jadi dia berinisiatif untuk memperkenalkannya. Oh, Ye Bufan kembali sadar dan mengangguk tanpa penjelasan lebih lanjut, sama seperti Xiao Bai. Setelah memastikan bahwa suara itu berasal dari embrio teratai 9 surga, dia ingin melihat apa yang terjadi, jadi dia diam-diam mengamati area itu dengan indera spiritualnya. Tetapi kemudian dia menemukan bahwa ada perisai energi tak kasat mata di sekitar teratai besar ini, yang secara langsung menghalangi kesadaran spiritualnya. Tidak ada cara untuk masuk, dan tidak ada cara untuk melihat apa yang terjadi di dalam. Karena dia tidak dapat melihat apapun, dia mengesampingkan pikiran itu dan bertanya, "Senior, mengapa Anda membawaku ke sini?" Suara Master Ling Su terdengar lagi, "Anak kecil, kulihat kau orang yang berbakat. Aku ingin memberimu kesempatan besar karena aku mencintai uang. Selama kau memujaku sebagai gurumu dan menerima warisanku, aku akan memberimu embrio teratai 9 surga ini." Suaranya penuh godaan, dan sepertinya dia ingin menekan Ye Bufan ke tanah dan menjadikannya muridnya. "Tidak, saya tidak setuju." Ye Bufan berkata, "Aku punya guru, dan guru itu punya aturan yang jelas. Tidak boleh menjadi murid orang lain." Melihat penolakannya lagi, Sein Ling Su menjadi cemas, bagaimana mungkin orang sepertiku yang menganut Taoisme peduli dengan birokrasi ini? Bagaimana dengan ini, kamu hanya perlu menerima warisanku, dan tidak masalah apakah kamu menjadi muridku atau tidak. Bab 2698 Jiwa yang tersisa. Ye Bufan mencibir diam-diam di dalam hatinya. Dia begitu bersemangat untuk membiarkan dia menerima warisannya. Tidak seorang pun akan percaya padanya jika dia mengatakan tidak ada motif tersembunyi. Setelah melalui begitu banyak hal, ia benar-benar memahami satu kebenaran, tidak ada kue yang jatuh dari langit, dan kalaupun jatuh, itu adalah cakram. Dia menggelengkan kepalanya lagi, saya pikir keterampilan yang diajarkan oleh guru saya cukup bagus. Tidak perlu belajar dari orang lain. Omong kosong, dangkal, dan picik. Guru Ling Su tampak sangat cemas, namun kemudian ia mengendalikan kegembiraannya. Anak kecil, aku sudah memberitahumu bahwa aku adalah ahli penyeberang rintangan tingkat atas yang telah naik ke negeri dongeng. Bagaimana keterampilanku bisa dibandingkan dengan keterampilan lain? Jika bukan karena warisanku tidak akan terganggu dan jika bukan karena bakatmu yang sangat bagus,
aku tidak akan repot-repot membuang waktu untuk berbicara denganmu. Dengan warisanku dan bakatmu, tidak sulit untuk mencapai periode penyeberang rintangan. Dalam 1000 atau 100 tahun lagi, kau juga akan dapat naik ke negeri dongeng, melepaskan diri dari tubuh fana dan menjadi abadi. Tidakkah kau mau? Baiklah, itu saja yang ingin kukatakan. Kesempatan tidak selalu ada. Aku menyarankanmu untuk segera memanfaatkannya atau kau akan menyesalinya selama sisa hidupmu. Ye Bufan tertawa diam-diam di dalam hatinya. Orang tua itu tampak cemas dalam setiap kata-katanya. Dia begitu inginnya membiarkan dirinya menerima warisan itu. Pasti ada sesuatu yang tak terkatakan di baliknya. Dia mendesah, saya menghargai kebaikan hati senior, tetapi saya benar-benar tidak punya banyak hal untuk dikejar. Apa gunanya menjadi abadi? Bagaimana bisa sebahagia ini di dunia sekuler? Kau, Tuan Lingsu terdiam sesaat. Tampaknya dia benar-benar marah. Ia tidak pernah menyangka ada seorang kultivator yang tidak tergoda sama sekali. Anak kecil, tingkat kultivasimu tampaknya tidak terlalu rendah. Apakah kamu tidak menemukan satu hal setelah bertahun-tahun ini? Di dunia kultivasi, kekuatan dihormati. Kekuatan adalah kebenaran yang keras, jika tidak, kamu mungkin akan jatuh suatu hari nanti. Kamu telah memperoleh warisanku. Hanya perlu beberapa menit bagimu untuk menjadi yang terkuat di dunia kultivasi ini. Mengenai apakah akan naik atau tidak, itu sepenuhnya terserah padamu. Kamu dapat naik menjadi abadi atau mendominasi suatu wilayah jika kamu mau. Bukankah itu bagus? Obrolan di sini tidak ada habisnya, tetapi Ye Bufan tidak mendengar sepatah kata pun. Sekarang dia yakin bahwa pihak lain tidak mempunyai niat baik dalam memintanya menerima warisan. Satu-satunya hal yang menarik perhatiannya saat ini adalah embrio teratai 9 surga, dan dia sedang memikirkan cara untuk mendapatkan harta karun ini ke tangannya sendiri. Guru Lingsu jelas seorang pria berpengalaman. Menyadari mata Ye Bufan tertuju pada embrio teratai 9 surga, dia segera mengerti apa yang sedang terjadi dan segera mengubah fokus bujukannya. Si kecil, selama kamu menerima warisan ini, embrio teratai 9 surgaku akan menjadi milikmu. Ye Bufan bertanya, apakah ini benar-benar embrio teratai 9 surga? Bagaimana kamu mendapatkannya? Tentu saja itu adalah embrio teratai 9 surga yang asli. Guru Lingsu berkata, saya tidak tahu seberapa banyak yang Anda ketahui tentang harta karun ini, tetapi sulit ditemukan di langit dan di bumi. Tidaklah berlebihan untuk menyebutnya sebagai benda suci. Saya juga mengalami hidup dan mati dan membayar harga yang sangat mahal untuk mendapatkannya. Seolah membuat Ye Bufan tertarik, dia menjelaskan secara rinci. Manfaat terbesar dari embrio teratai 9 langit adalah ia dapat membangun kembali tubuh, dan ia sangat kuat, tidak takut pada pedang dan senjata, tidak takut pada air dan api, dan dapat disebut tubuh abadi. Namun kesulitan terbesar dengan benda ini adalah ia sangat sulit untuk matang. Umumnya, sulit bagi embrio teratai 9 langit untuk matang tanpa puluhan ribu tahun, yang merupakan warna hitamnya saat ini. Saat itu, saya juga bersusah payah untuk menukar semua harta karun dengan batu roh untuk memberinya makan, sehingga ia dapat mencapai kematangan dalam waktu 5.000 tahun. Setelah mendengarkan pengantar Guru Lingsu, Ye Bufan mengerti mengapa tidak ada satupun harta karun yang dapat ditemukan di istana Lingsu yang besar. Dapat dikatakan bahwa semua harta karun itu dimakan oleh embrio teratai 9 langit yang ada di depannya yang menyamar. Dia kemudian menunjukkan ekspresi tidak percaya, benarkah? Apakah benda ini benar-benar sekuat yang kamu katakan, dan dapatkah itu membantu orang membangun kembali tubuh mereka? Setelah berbicara sekian lama, melihat bahwa dia masih belum sepenuhnya mempercayainya, nada bicara Guru Lingsu dipenuhi dengan kemarahan. Tentu saja benar. Aku pria yang hebat, bagaimana mungkin aku bisa berbohong padamu? Ye Bufan berkata dengan santai, kalau begitu, mengapa kamu tidak menggunakan embrio teratai 9 surga untuk membangun kembali tubuh fisikmu sendiri? Itu karena, Guru Lingsu baru saja berkata di tengah jalan ketika dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan langsung terdiam. Ia tidak pernah menyangka bahwa pemuda di hadapannya begitu licik, hingga ia membocorkan rahasia hanya dalam beberapa patah kata. Ye Bufan tersenyum tipis, karena kamu hanyalah jiwa yang tersisa, kamu tidak dapat melakukan ini sama sekali, kan?
Jadi kamu ingin mengambil alih tubuhku? Guru Lingsu terdiam sejenak, jelas-jelas terkejut. Anak kecil, kau salah paham lagi. Aku hanyalah seberkas pikiran ilahi dan mustahil bagiku untuk menguasai tubuhmu. Jelaslah bahwa dia tidak mau gagal dan ingin menebus kesalahannya untuk terakhir kalinya. Apa? Orang tua, kamu masih mau terus mengarang cerita saat ini? Ye Bufan terkekeh, aku telah melihat pikiran-pikiran ilahi, dan aku juga telah melihat jiwa-jiwa yang tersisa. Aku sangat jelas tentang perbedaan antara keduanya. Jika kamu hanya seberkas pikiran ilahi yang tersisa setelah kenaikanmu, kamu tidak akan begitu cemas, kamu tidak akan bisa berimprovisasi untuk membujukku menerima warisanmu, dan kamu tidak akan menunjukkan keinginan yang tamak. Jadi kamu telah berbohong sebelumnya, dan kamu sama sekali tidak naik ke negeri dongeng. Jika tebakanku benar, kamu pasti telah gagal ketika kamu melampaui kesengsaraan, yang akhirnya menyebabkan jiwamu tercerai-berai, hanya menyisakan jiwa yang tersisa yang bersembunyi di embrio teratai 9 surga. Dengan kemampuanmu, kamu tidak dapat menciptakan kembali tubuh fisik untuk dirimu sendiri sekarang, dan hanya bisa berharap untuk terlahir kembali dengan memiliki tubuh lain. Itulah sebabnya kamu tidak menyukai Jiaosu karena jelek, dan tidak menyukai kualifikasi orang lain karena tidak cukup baik. Anak kecil, sepertinya aku masih meremehkanmu. Aku meremehkan kekuatan kesengsaraan surgawi dan gagal mengatasi kesengsaraan itu. Namun pada akhirnya, aku cukup beruntung untuk meninggalkan jiwa yang tersisa, yang telah dipelihara dalam embrio teratai 9 surga ini selama ribuan tahun. Melihat rencananya terbongkar, Guru Lingsu tidak lagi menyembunyikannya. Kamu salah tentang satu hal. Aku tidak punya niat buruk terhadapmu, kalau tidak aku akan mengambil alih tubuhmu. Kenapa harus repot-repot? Ye Bufan tersenyum dingin, bukannya kamu tidak mau, tapi kamu tidak bisa. Kamu terlalu lemah sekarang, dan tidak ada keyakinan bahwa kamu bisa mengambil tubuhku. Anak kecil, kamu salah tentang ini. Lagi pula, kamu masih meremehkan kekuatan para pejuang puncak kesengsaraan. Bahkan jika aku hanya jiwa yang tersisa, aku 1000 kali lebih kuat darimu. Saat dia bicara, seberkas cahaya putih meluap dari embrio teratai 9 surga yang hitam, membentuk seorang lelaki tua berambut putih di depannya. Pria ini tampak baik hati dengan rambut dan janggut putih, tetapi matanya tertuju pada Ye Bufan dengan keserakahan yang tak terkendali, dan dia jelas sangat menginginkan tubuhnya. Pada saat yang sama, aura yang kuat meledak dari hantu itu. Meskipun dia tidak memiliki tubuh fisik, auranya sangat kuat, menekan ruang di sekitarnya begitu erat sehingga bahkan Ye Bufan tidak bisa bergerak sama sekali. Nak, apakah kamu masih berpikir bahwa aku tidak dapat memiliki tubuhmu? Ye Bufan mundur beberapa langkah karena tekanan aura yang kuat, tetapi masih menggelengkan kepalanya. Jika kamu memiliki kemampuan itu, kamu pasti sudah melakukannya sejak lama. Tidak perlu terlalu cerewet. Dia dapat melihat bahwa lelaki tua di depannya jelas bukan orang baik. Kalau saja dia bisa memiliki tubuhmu, dia tidak akan mengatakan omong kosong sebanyak itu. Karena tidak dilakukan, pasti ada alasan lain. Bab 2699 Akulah Dewa Medis. Master Lingsu berkata, Nak, sejujurnya, aku pasti bisa menguasai tubuhmu sekarang, tetapi harga yang harus dibayar cukup tinggi. Bahkan jika aku menguasai tubuhmu, aku harus berlatih selama ratusan tahun lagi. Itu masalah yang tidak perlu. Cara terbaik sekarang adalah kita membuat kesepakatan, yang baik untuk kamu dan aku. Ye Bufan berkata, kalau begitu katakan padaku, bagaimana kesepakatannya? Petik 2. Guru Lingsu berkata, berikan tubuhmu kepadaku, dan ketika aku terlahir kembali, aku akan menggunakan embrio teratai 9 surga untuk membentuk kembali tubuhmu. Dengan cara ini, saya dapat terlahir kembali, dan Anda dapat memiliki tubuh yang luar biasa dengan prospek masa depan yang tidak terbatas. Dapat dikatakan ini adalah situasi saling menguntungkan. Petik 2. Hahaha, setelah mendengar apa yang dia katakan, Ye Bufan tidak bisa menahan tawa, dan tawanya penuh dengan sarkasme. Kedengarannya bagus, tapi bagaimana kalau kau mengendalikan tubuhku dan tidak membantuku membentuknya kembali? Kepada siapa aku harus meminta bantuan? Lagi pula, tubuhku ini diberikan oleh orang tuaku, dan aku tidak punya rencana untuk menggantikannya.
Dia tidak percaya sepatah kata pun yang diucapkan lelaki tua itu. Embrio teratai 9 surga merupakan benda yang sangat suci, bagaimana ia dapat dengan mudah membangun kembali tubuhnya. Kata-kata seperti itu hanya dapat menipu mereka yang dibutakan oleh keserakahan. Wah, siapakah aku? Aku adalah orang kuat yang telah mengatasi kesengsaraan. Bagaimana mungkin aku bisa berbohong kepada anak kecil sepertimu? Ketika Master Lingsu melihat bahwa penyuapan itu gagal, dia segera berubah menjadi ancaman, dan auranya yang kuat meletus lagi. Nak, jangan mendesakku terlalu jauh, kalau tidak aku akan mengambil risiko merusak jiwaku untuk mengambil alih tubuhmu, dan akan terlambat bagimu untuk menyesalinya. Kita semua adalah dokter Tiongkok kuno, jadi kamu tidak perlu meresepkan obat apapun untukku. Ye Bufan berkata, baiklah, aku punya cara untuk membantu jiwamu terlahir kembali, tetapi hanya jika kamu membiarkanku pergi dari sini. Master Lingsu tertegun sejenak, kamu punya cara untuk membantuku terlahir kembali, bagaimana ini mungkin? Hanya ada 2 jenis kelahiran kembali, satu adalah membangun kembali tubuh, dan yang lainnya adalah mengambil alih tubuh lain. Bagaimana mungkin ada yang ketiga? Aku punya harta karun di sini yang dapat membantumu. Petik 2. Saat berbicara, Ye Bufan memutar pergelangan tangannya dan cahaya hitam terbang ke udara. Itu adalah botol pemurnian iblis. Alasan mengapa dia mengatakan begitu banyak adalah untuk mengalihkan perhatian lelaki tua itu dan kemudian mengambil tindakan. Seorang Yuan Shen di puncak kesengsaraan, meskipun itu adalah jiwa yang tersisa, setelah dimurnikan menjadi pil Shenyuan, efeknya mungkin tak terukur. Semuanya direncanakan dengan baik. Botol pemurnian iblis naik ke udara dan memancarkan daya isap yang kuat, tetapi kemudian pemandangan yang tidak terduga muncul. Perisai cahaya tak terlihat di luar embrio teratai 9 surga mekar dan benar-benar langsung menghalangi botol pemurnian iblis kembali. Pergi. Botol pemurnian iblis jelas tidak mau menyerah, dan meningkatkan daya isap lagi, tetapi embrio teratai 9 surga menolak untuk menyerah, dan cahayanya menjadi semakin menyilaukan. Salah satu dari mereka berada di periode Mahayana, dan yang lainnya adalah makhluk spiritual surga dan bumi. Tak satu pun dari mereka dapat melakukan apapun terhadap yang lain, dan akhirnya mereka bertarung dengan seri. Ye Bufan tertegun sejenak. Ia tidak pernah menyangka bahwa embrio teratai 9 surga punya efek seperti itu. Guru Lingsu terkejut. Ia pun tidak menyangka kalau pemuda di hadapannya bisa memiliki senjata sakti. Jika bukan karena pengaruh magis dari embrio teratai 9 surga dewasa ini, saya khawatir dia sudah tamat. Nak, kau sedang mencari mati. Melihat usaha suap itu gagal, kemarahan Master Lingsu pun meledak sepenuhnya, dan aura yang kuat tiba-tiba meledak keluar. Meskipun itu hanya jiwa yang tersisa, orang ini terlalu kuat ketika dia masih hidup, dan kekuatan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh Ye Bufan. Hanya mengandalkan momentumnya, dia menjatuhkannya ke belakang dan menghantam dinding di belakangnya dengan keras. Pada saat yang sama, botol pemurnian iblis juga kehilangan kendali dan jatuh ke tanah dengan bunyi dentang. Nak, tubuhmu adalah milikku, dan hartamu juga akan menjadi milikku di masa depan. Setelah tertawa penuh kemenangan, Tuan Lingsu tiba-tiba keluar dari perisai cahaya, berubah menjadi cahaya putih dan tenggelam ke dalam istana Niwan milik Ye Bufan. Dia tiba di lautan kesadaran dan melihat sekelilingnya, tetapi kosong, tidak ada apa-apa. Hah, apa yang terjadi? Guru Lingsu benar-benar bingung. Dia siap bertarung. Bagaimanapun, mengambil alih tubuh seseorang bukanlah tugas mudah. Anda bertarung di wilayah lawan orang lain, dan Anda harus menghapus kesadaran lawan sepenuhnya. Sekarang dia hanyalah sisa jiwa, dan butuh waktu bertahun-tahun baginya untuk mengandalkan nutrisi dari embrio teratai 9 surga untuk memulihkan tingkat kekuatan tertentu. Justru karena itulah dia mencoba segala cara yang mungkin agar Ye Bufan mau menawarkan tubuhnya secara sukarela. Sekarang dia akan mengambil alih tubuh itu secara paksa, dia harus siap membayar harganya, tetapi dia tidak menyangka bahwa tidak ada apa-apa di dalamnya. Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Lautan kesadaran siapa yang akan kosong? Bagaimanapun, Master Lingsu adalah ahli penyeberangan kesengsaraan yang kuat yang telah hidup selama ribuan tahun. Ketika dia menyadari ada sesuatu yang salah,
dia bersiap untuk pergi. Namun begitu dia berbalik, cahaya keemasan datang dari belakang dan menghalangi jalannya, dan dia tidak dapat lagi bergerak maju. Apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Guru Lingsu benar-benar panik. Apa yang terjadi ternyata benar-benar di luar dugaannya. Meskipun dia memiliki kultivasi yang hebat semasa hidupnya, dia tidak memiliki tubuh fisik sama sekali. Sekarang dia terjebak di lautan kesadaran tanpa jalan keluar. Pada saat ini, beberapa sinar keemasan jatuh dari langit, dan yang terakhir langsung menembus jiwa yang tersisa, menjepitnya di sana. Ah! Guru Lingsu menjerit melengking dan berteriak keras. Siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Sekalipun dia berpengetahuan luas, dia belum pernah menghadapi situasi seperti itu. Saya adalah saya, orang yang Anda cari. Sesosok melintas di luar lautan kesadaran, dan Ye Bufan muncul di ruang ini. Melihat pemandangan di depannya, dia menghela napas panjang lega, tetapi juga merasa sedikit takut. Untungnya, dia merasa ada sesuatu yang salah ketika dia memasuki pintu. Ketika perhatian semua orang tertuju pada pintu kuil, dia diam-diam menggunakan tubuh taunya untuk bersatu dengan Ye Erlang dan kemudian menukarnya. Transformasi 1 Ki menjadi 3 Ki murni sungguh merupakan keterampilan yang luar biasa. Sekalipun seseorang berada di Istana Raja Naga, dia tetap dapat berkomunikasi kapan saja. Sekarang tampaknya ini adalah pendekatan yang paling tepat. Kalau saja orang di depannya adalah dirinya sendiri dan bukan Ye Erlang, kemungkinan besar dia sudah dirasuki oleh monster tua ini sekarang. Ye Bufan berbalik dan menatap Erlang di sebelahnya. Ada 7 jarum emas bersinar dengan cahaya keemasan tertancap di kepalanya. Teknik penghancur jiwa 7 jarum merupakan teknik ajaib yang diwariskan oleh aliran kedokteran kuno. Teknik inilah yang digunakan untuk membunuh Taois mata jahat dan membantu Jiang Fangzu memperoleh kesempatan besar. Untungnya ada metode ini, kalau tidak maka akan sangat sulit menaklukkan jiwa sisa orang kuat di tahap penyeberangan kesengsaraan. Siapa kamu? Bagaimana kamu melakukannya? Pada saat ini, Guru Lingsu terkejut dan ketakutan. Ia yakin bahwa ia tidak menempati tubuh asli orang lain, tetapi dari manakah tubuh ini berasal? Dengan pengetahuannya, dia tidak dapat menemukan jawabannya sama sekali. Kalau memang itu boneka, sudah jelas tubuhnya terbuat dari daging dan darah, tidak ada kepalsuan sama sekali, dan tubuhnya sangat kuat. Tidak tepat jika dikatakan itu adalah boneka mayat karena tidak ada tanda-tanda kematian di sana. Kalau tidak, dengan kemampuannya itu dia pasti sudah melihatnya sejak lama. Ye Bufan tersenyum tipis, saya seorang dokter. Saya menggunakan akupuntur untuk menyegel jiwamu yang tersisa. Master Lingsu berseru lagi, ini tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Bagaimana keterampilan medis dapat menyegel jiwaku? Ye Bufan berkata dengan tenang, dokter biasa tidak bisa melakukannya, tapi aku peri medis. Bab 2700, Membunuh Lingsu. Guru Lingsu terdiam beberapa saat. Nasibnya sungguh buruk. Dia telah mempersiapkan diri sekian lama dan membuat segala macam rencana, tetapi dia tidak pernah menduga akan terjadinya situasi seperti sekarang. Saya tidak menyangka pihak lainnya adalah klon, dan saya tidak menyangka dia adalah seorang dokter dengan keterampilan medis yang luar biasa. Akibatnya, sekarang mustahil untuk memiliki tubuh lain, dan bahkan melarikan diri pun telah menjadi kemewahan. Kali ini aku mengaku kalah. Jika kau membiarkanku pergi, aku akan membiarkanmu pergi dari sini bersama-sama. Setelah jeda sejenak, ia mulai membahas persyaratannya. Membiarkanmu pergi. Senyum mengejek muncul di bibir Ye Bufan. Aku bisa pergi dari sini tanpamu. Apakah aku harus membiarkanmu pergi? Membiarkanmu keluar hanya akan menjadi hambatan. Faktanya, dia sangat berhati-hati. Menghadapi monster tua dengan kultivasi luar biasa dan usia ribuan tahun, dia mungkin terbalik jika dia tidak berhati-hati. Fakta bahwa mereka mampu menjebak Master Lingsu benar-benar merupakan serangan kejutan. Lawan tidak menyangka Ye Erlang begitu istimewa, dan dia tidak menyangka bahwa metode akupunkturnya dapat menjebaknya di lautan kesadarannya. Namun begitu dia dilepaskan, akan merepotkan untuk menaklukkan lawan. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, hal itu jauh dari mungkin. Wah, ini guaku. Kamu tidak bisa keluar tanpa izinku.
Guru Lingsu berkata dengan tergesa-gesa, saya bersumpah kepada surga, jika Anda membiarkan saya keluar, saya tidak akan pernah menyerang Anda. Kalau tidak, Anda akan disambar petir. Kamu kan sudah tersambar petir, apa bedanya bersumpah seperti itu dengan kentut? Ye Bufan sekarang tidak percaya sepatah kata pun yang dikatakan orang tua itu. Nak, jika kau mengizinkanku keluar, aku bisa memberimu embrio teratai 9 surga. Itu harta yang langka. Guru Lingsu berkata sambil mencoba melepaskan diri dari tiang cahaya itu, tetapi dia sangat kecewa. Seolah-olah benda itu telah memaku dia sepenuhnya dan dia tidak dapat digoyahkan sedikitpun. Apakah aku perlu kau memberikannya kepadaku? Dia milikku sekarang. Ye Bufan memandang embrio teratai 9 surga di depannya dengan gembira. Mampu memperoleh benda suci seperti itu adalah keuntungan yang tak terduga kali ini. Master Lingsu berteriak, tidak mungkin, embrio teratai 9 surga adalah benda suci dari langit dan bumi. Tanpa bantuanku, kamu tidak dapat membuka perisainya, apalagi mengambilnya. Jangan khawatir, aku punya caraku sendiri. Setelah berkata demikian, Ye Bufan berjalan ke depan embrio teratai 9 surga, lalu mengulurkan tangannya dan menepuknya. Perisai itu sekeras besi, memberikan orang perasaan tidak bisa dihancurkan. Setelah pemindaian cepat dengan indera spiritualnya, ia menemukan bahwa benda ini berbeda dari segel yang pernah ditemuinya di Menara Babel tingkat ke-10 sebelumnya. Itu adalah energi yang sama sekali tidak diketahui dan seharusnya menjadi penghalang alami harta karun itu. Saya mencoba menggunakan pisau spiritual, tetapi tidak sakit sama sekali. Saya lalu mencoba menggunakan keoski untuk menyerapnya, tetapi tidak berhasil sama sekali. Tampaknya tidak ada cara lain selain menyerang secara langsung. Dia mencabut taring naga itu dan menusukkannya, namun hanya menimbulkan riak dan gagal menembusnya. Setelah itu, dia menggunakan metodenya sendiri satu demi satu, membekukan, membakar, membombardir dengan Sky Thunder Bat, dan akhirnya menggunakan Strain Fire, tetapi dia tetap tidak dapat menerobos. Meskipun Master Lingsu masih belum bisa melepaskan diri selama periode ini, dia perlahan beradaptasi dengan tubuh Ye Erlang. Setidaknya dia bisa melihat pemandangan luar melalui matanya. Ketika melihat metode Ye Bufan yang tak ada habisnya, orang ini diam-diam terkejut. Bagaimana dia bisa begitu beruntung memilih monster seperti itu dengan begitu banyak harta dan metode? Wah, tidak ada satupun yang berguna. Kau tidak bisa membukanya tanpa bantuanku. Melihat berbagai cara gagal satu demi satu, dia buru-buru membicarakan syaratnya lagi, berharap bisa lolos dengan bantuan embrio teratai 9 surga. Ye Bufan sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka harta karun itu ada tepat di depannya, tetapi dia tidak bisa mendapatkannya. Embrio teratai 9 surga harus diperoleh apapun yang terjadi, tetapi benda lama ini tidak dapat dilepaskan, jika tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Perisainya keras sekali, aku penasaran apakah benda kecil itu bisa membukanya. Tepat saat dia memikirkan hal itu, tiba-tiba ada kilatan cahaya putih, dan benda kecil itu melompat keluar dari dadanya dan mendarat di telapak tangannya. Kau bangun tepat waktu, gadis kecil. Senyum muncul di wajah Ye Bufan. Terakhir kali makhluk kecil ini menelan penghalang pelindung area terlarang Sekte Abadi Hanjian, dia tertidur lelap sejak saat itu. Sekarang dia akhirnya terbangun, dan waktunya tepat. Pada saat yang sama, ia menemukan bahwa si kecil telah sedikit berubah, dan tubuhnya tampak lebih kecil dari sebelumnya. Ye Bufan terdiam. Apa yang sedang terjadi? Binatang roh milik orang lain tumbuh semakin besar dan besar, tetapi milikku semakin mengecil dan kecil. Cekik, cekik, si kecil berteriak kegirangan saat melihat embrio teratai 9 langit di depannya. Dia menerkamnya dan menggigit perisai cahaya itu dengan mulutnya. Akibatnya, sebuah pemandangan mengejutkan pun muncul. Penghalang alami yang sebelumnya kedap air dan api, serta tidak dapat dirusak oleh senjata ajaib apapun, kini menjadi renyah seperti popcorn di mulut dan habis dalam sekejap mata. Tanpa perlindungan penghalang, wangi khas embrio teratai 9 surga langsung tercium di wajahku. Melihat semua yang ada di depannya, Guru Lingsu benar-benar tercengang. Awalnya dia ingin menggunakan embrio teratai 9 surga sebagai alat tawar-menawar,
tetapi pihak lain berhasil menembus penghalang pelindung, menyebabkan dia kehilangan kartu truf terakhirnya. Dia tidak dapat mengetahui dari mana datangnya monster kecil ini, dan bagaimana ia dapat menembus penghalang alami dari objek suci tersebut. Krik, cirik, si kecil jelas belum merasa puas. Dia melambaikan kaki kecilnya dan hendak menerkam, tetapi ditangkap kembali oleh Ye Bufan. Baiklah, diamlah di sini dengan tenang. Aku masih berguna untukmu jika kau tidak bisa memakan ini. Cicit, si kecil menangis 2 kali dan menggoyangkan kaki kecilnya untuk mengekspresikan ketidakpuasannya, namun dia tidak memaksa. Sosoknya berkelebat lalu menghilang lagi di dadanya. Ye Bufan berbalik dan tersenyum, apalagi yang ingin kamu katakan sekarang? Aku, Tuan Lingsu benar-benar tercengang. Apalagi yang bisa dia katakan pada saat ini? Ye Bufan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya membengkokkan jari-jarinya dan menjentikannya. 7 jarum emas di kepala Ye Erlang mulai bergetar, dan teknik penghancur jiwa 7 jarum diaktifkan sepenuhnya. Dia sebelumnya tidak membunuh karena takut tidak akan mampu menembus penghalang tersebut, tetapi sekarang dia tidak lagi merasa khawatir. Di lautan kesadaran, sinar keemasan yang tak terhitung jumlahnya melesat menuju jiwa Master Lingsu yang tersisa. Tidak, dia menjerit melengking, tetapi itu tidak mengubah apapun. Cahaya keemasan itu tampaknya menjadi musuh bebuyutan jiwa yang tersisa, dan dengan cepat hancur berkeping-keping, hanya menyisakan energi yang sangat murni di lautan kesadaran, yang dengan cepat dilahap oleh tubuh. Sudah saatnya Erlang berkembang. Melihat pemandangan ini, Ye Bufan dipenuhi rasa gembira. Ye Erlang telah lama mandek, dan hari ini dia akhirnya menunggu kesempatannya sendiri. Dia berbalik dan menatap embrio teratai 9 surga di depannya. Dia mengulurkan tangannya dan sebuah teratai hitam jatuh ke telapak tangannya. Dia mengulurkan tangannya dan mengetuk kelopak bunga teratai itu, yang ternyata keras dan mengeluarkan suara seperti dentang logam. Itu layak menjadi objek spiritual surga dan bumi. Itu memang hal yang baik. Ye Bufan dengan senang hati memasukkan embrio teratai 9 langit ke istana Raja Naga. Dia mengulurkan tangannya lagi, dan piring giok hitam di bawah teratai jatuh ke tangannya. Tanda tersebut seukuran telapak tangan, dengan berbagai pola terukir di atasnya dan memancarkan fluktuasi formasi susunan. Ini adalah token kontrol untuk seluruh istana Lingsu. Dengan itu, dia tidak hanya bisa masuk dan keluar dengan bebas, tetapi dia juga bisa mengendalikan segalanya di sini. Dia telah menemukan benda ini saat dia memecahkan penghalang. Ye Bufan memegang tanda itu di telapak tangannya, dan tiba-tiba dia merasakan aura yang sangat kuat di belakangnya, jadi dia segera berbalik untuk melihat.